Selamat sore Bang Jon. Ya, Bang sore. Jon, ini kan yang kita tahu juga saat ini Ramadan ini sedang berbuka nih Bang ya. Maksudnya mungkin bisa diceritain nggak sih Bang awal mula mungkin Amar ini bisa mengetahui ayam adanya berpulang gitu. Mungkin pada saat mengetahui itu seperti apa mungkin perasaannya bisa diceritakan Bang? Ya, memang sebenarnya dia kan udah punya firasat. Eh, Kami itu kan selalu menyebut Amar itu kan hari Rabu, ya. Sebelum persidangan kasus perceraian itu kan dari Kamis. Nah, biasanya kami hari Rabu ke sana dulu, ke tahanan untuk ketemu dia konsultasi tentang persidangan hari Kamis. Nah, akhirnya kan dia di situ udah mulai ada firasat gitu. Dia ngomong, Om, Bapak sekarang ya waktu itu udah keluar dari rumah sakit kan gitu. Eh, yang udah agak beransur gitu loh. Kemudian cuma perasaan saya tidak enak katanya. Eh, Cuma saya Amar udah ikhlas katanya. Karena kasihan Bapak udah terlalu lama sakit katanya. Nah, itu waktu ketemu itu hari Rabu dia cerita itu, tapi dia udah punya feeling juga seolah dia selalu gelisah gitu. Kemudian dia selalu ingat bapaknya. Artinya memang berarti Amar sendiri sudah mempunyai firasat gitu ya Bang ya, maksudnya terkait kepergian bapaknya ini sebenarnya maksudnya sudah punya feeling gitu gitu mungkin. Ya, dia memang udah punya feeling dan memang dia selalu mengatakan ke kami itu dia kasihan bapak udah lama sakit dan dia udah ikhlas, dan malahan dia bilang waktu itu eh, kalau bisa bapak jangan lama-lama lagi lah di rumah sakit katanya, karena dia kan juga udah tahu pada waktu bapaknya berobat ke Bandung kan dokter udah bercerita sama dia ke Amarnya waktu itu kan dia belum ditangkap. Dan kemudian kan dia ke Bandung mengantar bapaknya berobat ke Bandung. Kebetulan kami yang mereferensikan bahwa ada dokter yang udah berumur dan memang banyaklah orang berobat dari luar rumah dia. Nah, karena kan kita khawatir juga apakah hasil analisa medis dari MMC ini benar apa enggak bapaknya kanker gitu loh. Dan bapaknya juga ngeluh sama kami, apa benar saya ini kanker apa enggak ya John, katanya manggil saya gitu. Ya coba kita tengok, udah aku bilang, kita pembandingnya aku bilang. Ya mana tahu kadang-kadang kan bisa salah analisa medis juga. Nah itulah dia datang dengan Amar, kemudian ada Adit, ada Panji, dan waktu itu ada istrinya Adit gitu. Nah menginaplah mereka di villa di Bandung itu. Nah waktu itu malam kami datang, ya ngobrol lah di situ kan. Nah besoknya kita ke dokter profesor itu, Profesor Julianto, dokter terkenal di Bandung. Nah, selesai berobat itu kan, nah, kami kan ngobrol sama dokter dua sama Amar, bertiga sama istri saya lah. Dan dibilang sama dokter, ya kankernya udah menyebar. Dan bapak ini udahlah kasih senang aja. Apa yang dia minta lakukan, kasih makan yang enak, mana dia mau senang ikuti. Kemudian yang banyak dikasih obat waktu itu cuma obat tidur dan obat penghilang sakit. Nah itu, jadi Amar udah tahu juga bahwa memang bapaknya itu
Ya dokter malah bilang itu umurnya paling 6 bulan dan 3 bulan, 6 bulan atau 5 bulan lagi. Itu yang dibilang profesor itu. Berarti emang Bang John sendiri juga sempat menemani juga ya Bang Iya. saat di Bandung gitu Di Bandung. sama Amar dan juga Sama Amar, sama adik bapaknya, nah itu sama Panji. Bang John, mungkin pada saat Amar mengetahui bahwa sang ayah sudah tiada, mungkin responnya seperti apa mungkin dari Amar sendiri awal? Ya jadi kan begitu bapaknya kritis kan, mulai dari hari Jumat itu kan, bapak ini kan udah kritis. Kami kan selalu dapat info dari keluarganya yang jaga bapaknya sakit, karena bapaknya kan dibawa ke rumah ya. Nah dia kan jaga, dia sekali kasih tahu, dan kami juga minta tolong dikasih tahu manakala ada apa-apa. Kami kan harus mengajukan izin ke polisi untuk Amar diizinkan menjenguk bapaknya untuk terakhir kali. Nah, selalu kami dapat info kan gitu. Nah, ya, akhirnya dan Amarnya selalu gelisah. Mulai dari kami sudah dia gelisah terus, dan dia bicara sama kami, Om kalau bapak meninggal, Amar bisa nggak menjenguk bapak, katanya. Ya, saya terangkanlah SOP polisi kan ketat, bilang. Ya pasti dikasih. Tentu kita harus mengajukan permohonan dengan pertimbangan yang kuat. Nah, dan kami sejak itu udah berada posisi selalu di kantor polisi aja, karena kami mengikuti terus manakala memang dia memang udah darurat betul, ya kami kan udah berkoordinasi dengan penyidik untuk mengajukan izin. Dan memang dia pada hari Sabtu itu, Jumat itu udah drop dan mulai kritis. Dan pada hari Sabtu itu mulai napasnya sesak. Jadi bantu dia oksigen, makin lama dia makin drop, naik turun. Terus detak jantungnya juga naik turun, kadang-kadang 50, kadang-kadang ya nggak seperti orang normal lah, dan napas sesak. Kemudian Amar, saya minta kepada penyidik dan Kasat Pati untuk Amar dipinjamkan handphone polisi untuk bisa dia miskal memonitor keadaan bapaknya detik per detik menjelang ajalnya, karena bapak itu udah kritis benar. Akhirnya diizinkan, jadi Amar mengikuti detik per detik sampai meninggal bapaknya. Nah, setelah meninggal bapaknya, pertama kami kan mau mengajukan surat ke polisi, ke Bapak Kapolres, ya kan, untuk menjenguk bapak dalam keadaan kritis. Nah, kemudian ya tidak lama kemudian jam 8 ya, itu bapaknya meninggal. Jadi kita rubah lagi permohonannya untuk dia diizinkan menjenguk. Tentu ada prosedur SOP yang harus dilalui. Ya alhamdulillah juga kita berterima kasih juga ke Pak Kapolres, dengan rasa kemanusiaan beliau memberikan izin untuk Amar menjenguk bapaknya ke rumah duka. Dan proses itu jam 10 udah dapat izin, baru jam 11 tentu dibuat surat tugas apa segala untuk petugas kan, baru dapat itu jam 10, jam 11 ya itu Amar udah berangkat dari Polres. Oh, jam 11 malam itu ya Bang? Ya. Menuju ke Sentul. Ya. Itu pada saat proses perjalanan Amar menuju Sentul itu mungkin Abang mendampingi atau seperti apa? Atau ketemu di mobil itu yang dampingi staf saya, dan saya di belakang pakai mobil sendiri.
Tapi di dalam satu mobil dengan polisi itu ada staf saya yang mendampingi sebagai pengacara, kan harus ada duduk di situ. Dan saya di belakang. Mungkin gimana Bang lihat reaksi Amar, Mas yang melihat kondisi Amar pada saat itu gitu Bang? Pas mengetahui bapaknya meninggal kan Abang pasti melihat gitu maksudnya pada saat perjalanan apakah ada rasa kesedihan atau seperti apa? Ya dalam perjalanan ya dia selalu nangis dan selalu gini-ginikan dahinya. Ya dia nyesal. Kenapa kok bisa ini terjadi nasib Amar? Ini kesalahan Amar Bapak sakit karena ada juga andil perbuatan Amar. Jadi itu aja dia sambil naik mobil itu kata staf saya dia nangis tuh sampai ke rumah duka ya, kemudian dia masuk. Nah dia langsung peluk bapaknya, kemudian dia nangis dan nyesal dengan sedih, dia menyesal dirinya. Kemudian dia berdoa, dia sholat di depan jenazah bapaknya. Gitu. Pada saat di Sentul itu mungkin berapa lama Bang di rumah duka gitu? Kalau kita hitung itu ada waktunya 2 jam. Oh hanya 2 jam aja berarti? Ya itu SOP-nya Bang gitu. Kalau nggak mungkin lama itu kan resiko juga. Bang mungkin soal kondisi psikis Amar Joni juga saat ini ya, seperti apa sih Bang? Benar nggak sih maksudnya banyak yang bilang katanya Amar tuh stres berat gitu Bang karena kepergian ayahnya, belum lagi ditambah karena kasusnya dan juga perceraiannya. Ya kalau stres sih pasti lah ya. Tapi kan sebenarnya beban psikis dia kan dengan meninggal bapaknya tentu dia berduka cita yang sangat dalam dan sangat menyesal sangat dalam. Dan dia ngomong sama kita juga bahwa dia pada waktu dia memeluk bapaknya itu dia bersumpah untuk tidak akan narkoba lagi dan dia harus bangkit. Oke, berarti pada saat di depan ini ya, di depan jenazah ayahnya itu dia bersumpah juga. Iya, dia bersumpah. Itu keterangannya sama kami. Kami kan nggak dengar sih. Kita kan dari jarak jauh aja. Karena kan lebih psikisnya kan, karena dia kan cuma yang dekat mayat itu kan dia bersaudara bapaknya, dia bersaudara dan keponakan bapaknya. Oke. Bang, mungkin ada pesan nggak sih Bang atau wasiat gitu dari bapaknya Amar Joni sendiri kepada Amar, mungkin ada pesan nggak sih atau gini? Kalau saya sih kan ketemu bapak dalam keadaan sakit itu kan, yang sakit yang di rumah sakit itu kan tidak bertemu. Karena saya memang sengaja tidak bertemu juga dengan beliau karena posisi Amar ini kan di tahanan. Nah, bapaknya ini kan ya ibaratnya kan ya tokoh lah ya di kampung kami. Mereka memang beliau ini kan keturunan tokoh lah di kampung kami kan. Bapaknya juga seorang datu, bapaknya Amar ini dia juga tokoh perantau yang banyak membantu daerah juga. Dulu kan Bapak Amar ini kan pengusaha sukses. Jadi sempat di Australia juga bapaknya. Dan banyak juga membantu. Ya dulu menyalam pemekaran daerah kami dulu kan kecamatan. Dan akhirnya jadi kabupaten kan. Itu bekas. Termasuk bapak juga ikut berjuang untuk menjadikan kabupaten. Nah berjuangnya ya di segi media. Beliau tuh pernah punya media mingguan. Bapak Amar itu punya media dulu di Sumatera Barat. Ya dulu dia nggak sukses. Rekam jejaknya yang kami
baca dan dapat info dari tokoh-tokoh masyarakat dari daerah kami itu kan pada waktu perjuangan Kabupaten Solok Selatan kecamatan menjadi kabupaten itu malam beliau sengaja membeli sahamnya media untuk memberitakan supaya ini kabupaten ini bisa cepat jadi kabupaten. Jadi pengorbanannya untuk daerah luar biasa. Sangat berjasa berarti. Ya, jasa. Berarti, tapi yang jadi pertanyaan saya adalah sampai ayahnya itu memutuskan atas terakhirnya, apakah dari ayahnya sendiri mengetahui atas kasus nyamar sendiri? Kalau untuk kasus yang ketiga tidak, karena memang sengaja nggak dikasih tahu. Karena kan anak-anaknya, termasuk kita juga dan keluarga memang sengaja menutup berita itu. Malahan beliau waktu di rumah sakit itu sengaja TV dan handphone tidak diberikan dengan alasan ya dokter melarang, bapak harus banyak istirahat. Jadi sampai meninggal beliau tidak tahu. Berarti maksudnya memang ayahnya sendiri benar-benar tidak mengetahui ya Bang, maksudnya atas kasus nyamar yang ketiga ini berarti. Sepengetahuan saya tidak. Mungkin gimana sih Bang perasaannya dari seorang almarhum sampai sekarang ayahnya kan nggak tahu nih kasus yang menjerat Ahmad sendiri, terus penyesalannya mungkin untuk penyesalannya seperti apa, mungkin benar nggak sih ayahnya kritis juga karena kepikiran dia? Ya memang sebenarnya bapaknya itu ya orang kuat sebenarnya, kuat lah. Pada waktu beliau itu sakit juga kan, walaupun sakit-sakitan gitu, beliau itu tetap merasa tidak sakit. Nah, cuma pada waktu Amar yang tertangkap kedua kalinya, ini beliau mulai drop. Mulai di situ psikisnya berat. Kemudian beliau kan udah pada waktu itu kan beliau masih belum sakit ya, maksudnya masih bisa beraktivitas, bisa pakai handphone, bisa pakai menengok TV. Nah, tapi kan rumor bahwa Amar ini akan digugat oleh Iris kan besar juga. Udah beliau pada waktu beliau ke Bandung itu, yang ketemu saya yang mau berobat itu, kan kita lama ngobrol di villa ya dengan bapaknya Amar itu. Ya beliau kasih nasihat ke Amar juga, ya kalau seandainya kan udah ada rumor nih bahwa ini Amar akan digugat oleh Iris. Itu kan berita dari podcastnya Richard Lee ya. Richard Lee ya, dia ngomong juga Amar, kemungkinan saya katanya mau digugat oleh Iris. Ya kalau bapaknya waktu itu cerita begini, ya kalau digugat kan ya kalau bisa dipertahankan. Akan tetapi kan ya itu tergantung lagi daripada jodoh rezeki, itu kan yang mengatur Tuhan gitu. Mungkin bisa dikatakan salah satu yang menjadi beban pikiran dari ayahnya sehingga ayahnya kritis itu, apakah karena salah satu faktornya adalah itu juga, dia mengetahui bahwa Amar juga digugat atau seperti apa? Ya itu bagian dari dulu kan dia sakit kanker ini kan nggak pernah terasa gitu. Memang kalau dalam analisa kita cerita dokter kan, kanker ini akan mulai dia menyebar itu pada waktu kondisi imun kita rendah, pikiran kita stres dan imun kita turun. Di situ dia mulai terasa ke badan. Dan mungkin ya bapaknya itu yang waktu Amar sidang itu, disitulah dia
mulai terasa kan dia mengikuti sidang itu kan cuma sampai setengah jalan aja kan, habis itu dia kan masuk rumah sakit, tidak mengikuti lagi, sempat dirawat di MMC. Nah habis itu dia makin stres lagi kan, pada waktu diceritain bahwa hasil medis dari apa itu MMC itu, beliau ini mengidap kanker stadium 4 akhir. Jadi di situ beliau makin drop. Beliau pasti nggak percaya gitu. Sampai ngomong ke saya, benar nggak, beliau nelpon ke saya, benar nggak John, kira-kira saya ini sakit kanker katanya. Ya sempat, ya saya kan waktu itu kan ya menghibur juga, ya belum tentu, udah bisa aja salah analisa gitu bilang kan. Cobain nanti kan di Bandung ada dokter yang langganan saya juga, aku bilang yang dokter yang kemudian banyak orang-orang hebat yang berobat di situ, coba aja diperiksa dulu pembanding bilang kan. Nah, akhirnya beliau nelpon saya, ya, John nanti saya mau ke Bandung, ketemu udah ya katanya. Oh iya dah, nanti kita ketemu, nanti udah kabarin di mana nginep, ya saya datang bilang. Jadi beliau kabarin, oh saya udah di Bandung. Oh ya udah, saya bawa istri saya langsung ke villa tempat beliau nginap. Setelah saya selesai ada kerjaan sedikit selesai, akhirnya saya nyampe sana jam 9. Ngobrol di situ ada Amar, ada Adit, ada istrinya, ada Panji. Jadi salah satunya yang menceritakan soal yang gugatan tadi itu yang ada yang disebutkan ya. Betul. Bang, mungkin ada pesan nggak sih Bang dari Amar Zoni sendiri untuk keluarga dan mendiang? Ya kalau pesan yang ke kami kan, ya kalau untuk mendiang ayahnya kan dia pertama dia memohon maaf kan bapaknya kalau ada kesalahan-kesalahan selama beliau ya di dunia ini, ya mohon dimaafkan. Kalau ada utang-utangnya tolong diberitahu. Tapi kalau untuk pesan ke keluarganya, ya tentu dia pesannya ke adiknya kan gitu. Mungkin apa pesan yang disampaikan dari Amar kepada Adit? Enggak, dia kalau pesan untuk keluarganya itu kan dia langsung ke adiknya. Kalau pesan dia kan ya pesan terima kasih ke masyarakat, kemudian juga fan-fannya, kemudian ke media juga yang udah banyak membantu karirnya, kemudian juga memberitakan tentang duka cita yang dialaminya, yang ya suatu kehormatan besar lah ya. Bapaknya itu meninggal kan diketahui sebanyak orang, banyak didoanya orang, itu kan dia banyak simpati. Kemudian itu kan lebih dari seorang pejabat, gubernur aja meninggal ya belum tentu. Nah ini kan ya jadi satu kebanggaan juga bagi Amar, dia seorang aktor, bapaknya meninggal dalam keadaan ya dihormati, didoakan banyak orang, dan diikuti pemakamnya secara langsung di media yang dia siarankan ke seluruh ya TV nasional, ke seluruh Indonesia ini, termasuk mungkin luar negeri, karena fannya Amar kan ada banyak orang Malaysia, ada orang Singapura. Jadi banyak juga yang ngirim ucapan duka cita ke handphone saya. Padahal saya ini kan handphone saya ini kan jarang orang tahu, tapi banyak fannya yang tahu nomor saya. Mungkin udah zaman udah canggih ya. Sekarang ada internet, ada ya Google apa semua kan, begitu dibuka nama John Mathias, kantor di mana, ya handphonenya berapa. Jadi banyak ucapan itu ke saya itu. Ya ribuan juga ucapan duka cita itu. Yang sampai handphone saya ini hang. Gitu. Bang, mungkin
melihat seorang Irish Bella yang kemarin juga datang ke pemakaman mengikuti proses rangkaian acaranya, mungkin seperti apa bang dari atas sendiri? Semua perkembangan itu kan saya laporkan. Ya siapa-siapa aja yang datang melayat, terutama tuh orang-orang dekat dia kan. Termasuk Iris, dia datang, kebetulan saya ada di situ bilang, dan dia datang langsung menjenguk Bapak, bilang, kemudian berdoa, kemudian ikut menyolatkan, kemudian sampai dia juga ikut ke pemakaman menabur bunga dan mengikuti profesi pemakaman itu sampai selesai. Dan infonya juga bilang dia juga datang takziah ya, ke rumah tempatnya Bapak dilakukan pengajian. Dan saya secara pribadi ya, kemudian secara PH-nya Amar, ya saya ya salut juga lah. Jadi saya menengok Iris nih, ya betul-betul hijrah juga gitu. Dia bisa membedakan mana yang persoalan dia dengan Amar dan mana yang hubungannya selama 4 tahun dengan keluarga Amar itu dijaganya. Dan menurut saya itu pantas juga. Karena apa? Karena kan apapun cerita ini kan, hubungan ini kan nggak akan putus. Karena mereka kan punya anak dari Amar. Nah, itu kan darahnya juga kan dari keluarga Amar kan. Otomatis kan hubungan ini selamanya akan putus. Walaupun seandainya nanti terjadi perceraian, saya yakin hubungan ini tetap akan bagus. Kalau saya tengok dari pembawaannya. Saya nggak nyangka juga secara PH ya, begitu gugatannya di situ banyak yang mengindikasikan ya seperti minuman keras lah, seperti ya bahasanya, apakah bahasa itu datangnya dari pengacara yang membuat gugatan apa dari Iris sendiri, saya nggak tahu. Tapi kan dengan tindakan dia itu saya tengok berbeda dengan isi gugatannya, karena gugatan itu kan banyak agak menjustifikasi Amar ya. Tapi kan kalau misalnya masalah dia menjalankan prosesi mertuanya mulai dari sakit, kemudian kritis meninggal, sampai dia pemakaman, sampai pengajian dia datang. Nah, jadi saya menengok juga Iris itu sangat dewasa. Itu kalau pandangan pribadi saya. Tapi mungkin pada saat abang beritahu kepada Amar, mungkin Amar responnya seperti apa bang? Ada Irish Bella datang, mungkin gimana? Ya, kalau saya lihat dari omong kami dengan Amar itu dia, ya pertama mungkin dia sama Iris pastilah. Iris kan ada sakit hatinya kan, banyak yang diungkapkan ke saya. Tapi dengan tindakan itu juga dia bicara sama saya kan, ya saya bilang juga kan, ini hubungan ini nggak akan putus Mar. Walaupun terjadilah perceraian kamu dengan Iris, ini hubungan nggak putus. Apalagi saya tengok jenazah bapakmu itu dimakamkan dengan satu lubang, bro. Ada anak kamu pulang, kemudian ada ibumu, ada anak kamu dengan Iris. Nah ini dia kan nggak akan mungkin, dan bapakmu dikubur situ, nggak akan mungkin dia akan sebagai orang Islam nggak akan berziarah nanti menengok terutama anaknya, nah, kemudian ibumu, kemudian bapaknya. Jadi saya yakin ya dia memang Amar banyak juga udah dia mulai pertama dia memang agak mungkin ada semacam rasa sakit hati sama Iris, mulai melemah juga kalau dari ngomongnya dia sama saya. Ya udahlah Om, apa yang terjadi nanti ya saya pasrah aja lah katanya. Kita tengok, ya nanti kita tengoklah keputusannya apa. Tapi kan nggak mengebu-gebu seperti awal gitu. Jadi beda dengan dia ceritakan prosesi
pemakan bapaknya. Artinya lebih pasrah gitu ya Bang? Lebih pasrah. Untuk sekarang ini. Nah, iya, kalau dulu kan dia ngotot apapun, yang penting sampai usaha apapun dilakukan katanya. Yang penting bisa bersatu kembali. Gitu. Dan mungkin update soal kasus perceraiannya dengan Ibel untuk kedepannya mungkin seperti apa Bang? Gimana? Update soal kasus perceraiannya dengan Irish Bella sendiri mungkin kedepannya bakalan apa lagi gitu sidang apa lagi? Ya, hari Kamis ini kita kan sidang eko tentang kesimpulan. Nanti 1 Februari nanti baru keputusan. Oh, 1 Februari. Ya. Dengan ini kan mungkin tinggal menghitung beberapa hari aja ya Bang ya, putusan sendiri. Apakah dari Amar sendiri sudah menerima, maksudnya dalam artian sudah menerima untuk bercerai dengan Irish Bella Bang? Ya, kata-kata itu tidak gitu. Kan kata-katanya itu untuk menerima apa tidak, bahasanya kan kita tengok aja hasil nanti keputusannya apa. Nanti setelah ada keputusan Om ya pelajari, nanti laporkan ke dia. Tapi bahasa dia yang menggebu-gebu agak Dan apa juga agak pasrah dia dengan menengok tindakan Iris kepada keluarga dia gitu. untuk kasus narkobanya sendiri Bang, mungkin sekarang udah sejauh mana sih Bang? Apa yang dilakukan, upaya apa yang Abang lakukan untuk kasusnya Amar sendiri? Ya, kasus Amar Joni ini kan internal penyidik ya, penyidik dengan kejaksaan. Kasus ini kan secara kepengacaraan kan BAP udah selesai. Kemudian juga kita udah mengajukan rehab juga, dan karena memang sesuai Perkap Kapolri nomor 8 2001 tentang penyidikan narkoba ini kan perbuatan berulang-ulang itu kan memang perlu ketelitian yang benar-benar untuk dikabulkan, dan kebanyakan tidak dikabulkan. Dan tapi kan proses rehab itu sesuai Undang-Undang 54 kan bisa aja dilakukan di tahap 19 jaksa, bisa juga nanti di pengadilan, keputusan hakim. Nah, jadi kita bicara dengan Amar bagaimana ya, tentu strategi itu kan mesti laporkan ke dia, dan dia mengatakan lebih bagus kita nanti ngajukannya pada waktu di pengadilan aja. Oh, berarti kalau sudah naik ini ya Bang ya? Ya, jadi kalau dari persidangan nanti ya itulah yang kita siapkan sekarang, bukti-buktinya, bukti-bukti tentang dia rehab tahun 2017, rehab tahun 2023. Nah, ini kan jadi pertimbangan hakim nanti untuk alasan alasan pemaafnya atau alasan peringannya kan gitu. Artinya memang dari ini kan banyak juga spekulasi dari masyarakat bilang katanya rehabnya Amar ditolak, gagal, berarti itu tidak benar ya? Oh, sampai sekarang nggak ada penolakan. Cuma kita tidak mendesak lagi. Karena apa? Karena kita udah bicara dengan Amar juga. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memang kita, kalau dulu kan gini, habis direhab, nah kan masuk ke LP kalau yang kedua ini kan. Nah, otomatis kan dia kan keluar dari pidana. Nah, sekarang strateginya kita nanti ya kalau bisa keputusan hakim dia bisa direhab. Langsung rehab gitu ya? Gitu. Jadi kan selesai. Nggak perlu ada penahanan. Ya, kalau ini kan ya jadi 3 kali pekerjaan. Kalau kami dulu kan gitu. Pada waktu kasus 2017 kan rehab diputus oleh pengadilan, dilanjutkan rehabnya. Jadi kan dia nggak pernah ditahan, nggak pernah masuk LP. Nah, itu kan dulu strategi yang saya pakai. Pada waktu 2017 itu kan begitu ditangkap ya kita aju asesmen TAT. Nah, dalam 1 kali 24 jam keluar hasilnya dia direhab di Lido. Nah, di Lido di kejaksaan kita minta ajukan rehab pemindahan ke swasta, ke Natura. Nah, alhamdulillah dikabulkan.
Nah, dari sini kan dia direhab langsung masuk ke persidangan. Nah, begitu di persidangan diputuskan, kan dia putusannya lanjut direhab kan, akhirnya kan nggak pernah dia masuk ke LP. Itu yang pernah saya lakukan pada waktu 2017. Jadi Amar coba Om, kenapa kok waktu zaman Om 2017 coba kalau kita coba lagi yang kayak gitu. Berarti Karena kan nanti anggaplah di kejaksaan kalau kita ajukan dikabulkan, nah, kan direhab dulu, nanti kan kembali lagi ke persidangan. Nah, akhirnya kan putus ya, kan kembali dikirim ke selesai rehab kan dikirim ke LP untuk dipersidangkan, lembaga pemasyarakatan. Akhirnya kan keluarnya kan dia ada status narapidana jadinya, karena ya, hukuman penjara kan gitu. Ya mudah-mudahan aja strategi kita itu berhasil, kemudian juga ya ada akomodir kan gitu. Siap. Oke bang, makasih bang. Ya.